Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala mulki Sayyidina Maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Yang terhormat Ibu Katarina selaku kepala sekolah HPI Loro 3, Bapak Ibu Dewan Guru, pengurus paguyuban SD Loro 3 yang saya hormati. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Dini Lu'lu' Maknum dari CGP Angkatan ke-10 SDN Loro 3 Kabupaten Mojokerto. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kita keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita praktekkan di SDN Loro 3 yang kita cintai ini. Al-Hadiyah wa kulliyatu sholihah wa ala Sayyidina Muhammad Rasulillah Al-Fatihah. Acara berikutnya sambutan pengarahan yang akan disampaikan oleh Ibu Katarina Yuniarti. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Loro 3 dan paguyuban SDN Loro 3. Baik, terima kasih karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan dalam acara pembahasan modul 1.4 yaitu budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dini Lu'lu' Maknum yaitu GGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Harus kita ketahui pembahasan ini akan sangat bermanfaat untuk lembaga kita, terutama untuk perubahan yang akan dialami oleh murid-murid kita. Jika tidak ada perubahan, maka sekolah kita akan mengalami kemunduran. Tetapi saya yakin dengan pembahasan yang dilakukan oleh Ibu Dini ini, yaitu CGP Angkatan 10, ini akan sangat membawa manfaat bagi kita semua guru dan warga sekolah. Saya harap dengan pembahasan ini mari kita mulai untuk betul-betul melaksanakan, mengikuti arahan apa yang memang harus kita lakukan, terutama di dalam kurikulum pendidikan. Dan saat ini diwajibkan memang untuk budaya positif di sekolah itu harus dilaksanakan. Dan saya yakin lembaga kita sudah siap dengan guru-guru yang hebat. Semuanya anak-anak akan menjadi lebih hebat. Saya yakin SDN Loro 3 akan sangat-sangat menjadi lebih baik dengan perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh CGP yang jika mereka selesai, mereka akan mendapat predikat guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak di sekolah kita akan menjadi sekolah yang bergerak dan menggerakkan. Pasti seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan untuk Bu Dini Lu'lu' menyampaikan materi yang sangat baik ini untuk para peserta. Mari kita dengarkan, kita pahami supaya materi yang disampaikan betul-betul bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga setelah pembahasan ini kita nanti bisa mempraktekkan apa-apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dini nantinya
untuk bisa dipraktekkan di SDN Ngoro 3. Selanjutnya mari kita dengarkan paparan pembahasan modul titik 1.4 budaya positif sekolah oleh Bu Dini. Pada beliau kami persilakan. Berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu SDN Ngoro 3 atas kehadirannya dalam acara pada pagi hari ini, yakni terkait pengimbasan modul 1.4 budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah jargon dari pendidikan guru penggerak. Ada istilah salam dan bahagia. Harapannya dengan kita melafalkan salam, kedepannya akan membawa suatu kebahagiaan untuk hari-hari kita, seperti itu. Baik, untuk capaian pembelajaran di modul 1.4, yang pertama yakni calon guru penggerak mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, calon guru penggerak mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan suatu pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, yakni diharapkan seorang calon guru penggerak mampu memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai suatu proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama yakni terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini suatu perubahan paradigma. Coba sekarang saya minta kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, kan di sini duduknya sudah berpasang-pasangan. Ada satu orang yang menjadi yang berperan sebagai A dan ada satu orang yang berperan sebagai orang B. Kemudian sekarang saya minta untuk membawa secari kertas kecil. Boleh minta kertasnya, Bu? Lupa tadi tidak disiapkan. Masing-masing ada yang menjadi ini yang orang A dan yang satunya menjadi orang B, seperti itu nggih. Silakan digenggam, dimasukkan di tangannya, di satu menjadi A dan satunya menjadi orang B, seperti itu.
Sama aja nih. Dewan negara. Nggih. Saya minta kertasnya tadi silakan digenggam di tangan, terserah tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian satu orang teman yang B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta teman A itu tadi membuka kepalanya. Silakan dipraktekkan dengan cara apapun. Ya, silakan digenggam. Anggap ini suatu hal yang berharga, yang jangan sampai teman yang B itu ya, jadi diusahakan yang orang A ini jangan sampai genggamannya ini terbuka oleh teman yang B. Diulang lagi ya, kita ulang lagi aja. Oke, diulang lagi. Teman yang A silakan dibawa kertasnya. Orang A, nggih. Orang A, oh ya. Kemudian teman yang B silakan sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan dari orang A. Silakan dirayu, silakan dibujuk dengan sekuat tenaga untuk berusaha membuka kepalan itu. Gimana? Bagaimana? Coba ini kamu jadi orang B, saya yang jadi orang A. Kamu harus bisa membuka dengan sekuat tenaga. Dengan omongan, dengan rayuan, dengan apapun. Tidak mau. Menyerah. Oke, bagaimana dengan Ibu menyerah juga? Oke. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, apa yang terjadi? Siapa yang mempunyai kontrol? Orang A ataukah orang B? Orang A. Orang A. Oke, bagus. Nah, ini artinya kontrol itu terjadi dari diri masing-masing orang, bukan faktor dari luar atau faktor dari orang lain. Mau diberi uang, mau diberikan rayuan, bujukan, apapun caranya, ketika orang A tidak mau membuka kepala tangan tersebut, maka tidak akan terbuka. Seperti itu. Yang kedua, terkait disiplin positif. Akhir-akhir ini kita semua sudah tidak asing dengan istilah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, yakni terkait kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, kemudian semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Meskipun kita harus membuat atau melakukan sesuatu hal yang dianggap aneh. Dan itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Setidaknya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yakni bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Adapun dalam poin bertahan hidup, yakni terdiri dari kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, tempat tinggal, rasa aman, kemudian juga kebutuhan kesehatan.
Adapun dalam poin kasih sayang dan rasa diterima, yakni termasuk rasa diterima, dipedulikan sesama, kemudian berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Poin yang ketiga yakni terkait penguasaan. Poin ini yakni termasuk harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, kemudian juga rasa kepemimpinan, berprestasi, diakui, dan kemampuan untuk didengar. Kemudian poin yang keempat yakni terkait kebebasan. Pada poin kebebasan ini, manusia itu pada dasarnya dia membutuhkan suatu keadaan atau suatu sikap mandiri. Kemudian dia ingin memiliki pilihan, cenderung tidak mau untuk diarahkan. Itu sikap apa? Kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian seringkali juga mencoba hal-hal yang baru. Kemudian dia juga mampu mengendalikan atau mengontrol dari dirinya. Kemudian poin yang kelima yakni terkait kesenangan. Kebutuhan untuk bermain, kebutuhan bercanda atau humor, kemudian antusiasme, dan yang terakhir adalah tertawa. Seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia ini akan melahirkan atau memunculkan yang namanya beberapa memunculkan suatu hukuman, konsekuensi, dan ada yang disebut restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua yakni konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor atau memantau muridnya. Sedangkan restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusi dari suatu kesalahan. Seperti itu. Nah, sekarang adalah terkait posisi kontrol guru. Bapak Ibu, selama ini mari kita merefleksikan. Selama ini kita itu sudah berada di kontrol yang manakah kita itu? Ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Oke, ini ada sebuah kasus. Kasusnya yakni Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ketika kita memposisikan kita sebagai penghukum, cirinya adalah nada suaranya itu biasanya tinggi. Menggunakan bahasa tubuh seperti mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan cenderung menghardik. Misalnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sekarang kita tanyakan kepada diri kita, kira-kira bagaimana perasaan murid kita ketika guru berbicara seperti itu pada muridnya? Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Kemungkinan murid tersebut akan marah dan mendendam, atau bisa saja bersifat agresif. Bisa saja ketika kita menyuruh dia untuk kembali duduk, maka murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja dengan tulisannya. Lebih buruk lagi, ketika sepulang sekolah, murid yang kita berikan perlakuan seperti itu tadi, ketika melihat motor atau mobil dari guru tersebut, dikhawatirkan dia akan menggores kendaraan tersebut. Itu suatu kemungkinan terburuknya. Kemudian yang kedua, ketika kita seorang guru
memposisikan kita menjadi pembuat merasa bersalah. Dengan ciri-ciri bagaimana? Nada suaranya memelas, kemudian halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, akan tetapi sedikit lesu. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Bagaimana kira-kira perasaan murid kita ketika ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Kemudian murid merasa dia itu menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dengan sikap murid yang kita posisikan kita sebagai penghukum tadi. Kemudian karena dia emosi, kemudian tertanam rapat dalam pikirannya, murid itu akan memendam perasaannya. Kemudian tidak seperti murid yang dalam posisi penghukum tadi, di mana murid itu bisa meluapkan emosinya. Kalau di pembuat merasa bersalah ini, dia cenderung akan menyakiti dirinya sendiri, atau bisa juga menyakiti orang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika posisi kita sebagai teman. Bagaimana cirinya? Cirinya adalah nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu ini? Kemarin kamu sudah janji loh ke bapak, bukan? Kenapa sekarang terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Silakan sekarang duduk. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Seperti itu, dengan nada senyum-senyum. Kira-kira kalau kita memperlakukan murid kita dengan posisi seperti ini, bagaimana hasilnya? Murid akan merasa senang. Dia akan lebih akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi lebih tergantung atau bergantung dengan guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa, "Wis, aku tak mengandalkan bapak itu aja, aku tak mengandalkan ibu ini saja. Toh dia bisa menjadi teman saya." Nah, seperti itu. Akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh hanya bapak atau ibu guru itu tadi. Belum tentu dia akan manut atau memperlakukan yang sama dengan guru yang lain. Seperti itu. Posisi yang keempat, seperti ini. Sebentar. Posisi yang keempat ini adalah posisi manajer. Pada posisi manajer, cenderung suara guru itu akan lebih tulus. Kemudian tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sampai menggunakan jari tangannya untuk menunjuk murid tersebut. Kemudian, apalagi dia akan bersikap seolah-olah menyesal. Kemudian berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih, atau perbuatan murid tersebut bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Pada posisi manajer ini, guru akan lebih fokus kepada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain. Murid sudah mengetahui bahwa dia itu salah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat ada konsekuensi apa yang terjadi setelah dia melakukan kesalahannya tersebut. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu Dewan Guru. Oke. Selanjutnya, contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
ketika menjadi seorang posisi kontrol penghukum, ini biasanya melibatkan fisik. Nah, seperti ini, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ini adalah posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Seperti ini, kesekian kali ibu sudah mengingatkan kamu. Kamu senang ya ibu melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Ada suatu iming-iming atau ada suatu embel-embel supaya dia menyadari kesalahannya itu dengan cara ayo kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah kita selesai kita bermain games. Sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, itu ketika kita menjadi seorang pemantau. Sedangkan ketika memposisikan sebagai manajer, bahasanya yakni, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Hal ini akan cenderung membuat seorang murid yang melakukan kesalahan itu, dia akan tahu letak di mana kesalahannya, kemudian dia juga akan membuat suatu upaya untuk menyelesaikan kesalahannya tersebut. Oke, Bapak Ibu, biar tidak mengantuk, sekarang saya akan bertanya kepada panjenengan semua. Kira-kira kalau ada ucapan, saya kecewa sekali denganmu, posisi kontrol apakah aku? Apa? Saya kecewa sekali denganmu. Ini posisi kontrol apa ini? Membuat merasa bersalah. Kita cek ya. Oh ya, betul. 100. Oke, selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku ketika kita mengutarakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang Bu Dini minta kamu keliling lapangan 3 kali. Kira-kira posisi apa ini? Apa? Yakin? Yakin ya, kita cek jawabannya. Oke, 100. Penghukum. Absen berapa? Absen 2. Ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira apa? Dari 5 posisi kontrol tadi, ada penghukum, ada merasa bersalah, kemudian ada manajer, ada pemantau, ada teman. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol itu, kalau ada istilah bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa ini? Manajer. Yakin manajer? Yakin? Oke, kita cek jawabannya. Oke. Bagus sekali. Absen 2 ya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Ayo, dari 5 posisi kontrol tadi, ada pemantau, ada penghukum, ada manajer, ada penghukum. Kira-kira dari 5 itu tadi apa? Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu. Membuat merasa bersalah? Yakin? Ada jawaban lain? Mungkin? Teman, membuat merasa bersalah. Kita cek sekarang. Oke, teman ya. Karena kita tadi absen 2 lagi ya, bagus. Oke, ya karena tadi kita melihat kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, itu ada kecenderungan dia akan bergantung atau ketergantungan dengan guru tersebut. Seperti itu. Oke, kayaknya ini yang terakhir. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ini sebagai apa ini? Kira-kira apa? Memantau. Kita cek ya. Oke, berarti jawabannya betul semua. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya yakni yang ke-6 terkait keyakinan kelas.
Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa suatu pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk yang positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah untuk diingat dan difahami. Semua warga kelas harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh yakni terkait segitiga restitusi. Setidaknya dalam segitiga restitusi ini terdapat 3 langkah. Apa saja langkah itu? Yang pertama, yakni menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi justru untuk belajar dari suatu kesalahan. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita tidak langsung membuat suatu istilahnya kayak mengejudge murid itu kamu salah. Tidak seperti itu. Tapi ada langkah-langkahnya, yakni yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, yakni validasi tindakan yang salah. Seperti contoh yang sudah saya terapkan waktu di jam pembelajaran, ada beberapa murid saya yang sedang melakukan suatu kesalahan. Mereka bermain botol minum, kemudian mereka lempar-lemparkan hingga airnya tumpah. Apa yang saya lakukan? Saya mencoba kemarin untuk menerapkan segitiga restitusi itu. Saya panggil 2 anak tersebut. Kemudian saya bertanya kepada dia. Kita menstabilkan identitas. Zain, Azam, kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bu Dini panggil ke sini? Seperti itu. Dia menjawab. Mereka berpikir kayak dia juga bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya. Kira-kira kenapa ya kok saya dipanggil Bu Dini ke sini seperti itu? Akhirnya dia sendiri mencari kesalahannya. Iya Bu, saya tadi waktu saat pembelajaran saya bermain. Bermain apa? Saya tanya gitu. Saya melempar botol hingga botol minum itu tadi tumpah. Akibatnya apa? Kamu tahu? Iya, saya menumpahkan di lantai. Kemudian Bu Dini menyuruh memberikan konsekuensi dengan saya disuruh untuk membersihkan atau mengelap tumpahan air tadi. Kemudian kira-kira perbuatannya tadi baik apa tidak? Saya bilang gitu. Ya, tidak baik Bu. Kamu dulu masih ingat nggak keyakinan yang pernah kita buat waktu di awal kita masuk di kelas 1? Ya, saya masih ingat Bu. Tidak apa keyakinannya. Kita membuat keyakinan yakni selama pembelajaran harus tertib atau tidak boleh membuat suatu hal yang aneh. Dia masih ingat, mereka masih ingat. Kemudian saya bertanya lagi kepada mereka, kira-kira kalau seperti itu, kalian melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Bu, kami melanggar keyakinan kelas. Sudah tahu kan? Kalau kalian melanggar, lalu bagaimana ke depannya? Ya Bu, kami tidak akan mengulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu juga contoh dari penerapan dari segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian juga menanyakan keyakinan. Mereka menyadari bahwa perbuatan mereka itu salah, dan mereka juga menyadari kalau mereka itu melanggar
keyakinan kelasnya. Mereka juga berjanji untuk kedepannya tidak akan mengulang lagi seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Menstabilkan identitas itu ketika dia kita itu menganggap kalau berbuat salah itu suatu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan suatu kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari suatu permasalahannya itu. Dan kamu berhak untuk merasakan hal begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemarin juga saya tanya, mengapa kamu melakukan hal itu? Jawabannya mereka apa? Iseng. Atau hanya bermain, Bu, seperti itu. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas kita yang dulu pernah kita bentuk di awal pembelajaran dulu? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, seperti rasa bertanggung jawab, kemudian mandiri, gotong royong. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal atau maunya kamu itu seperti apa kelas kita itu? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang mau memberikan penguatan atau tanggapan? Monggo. Nama saya Pak Andi ya, saya mau Pakai itu, bertanya dari 5 kontrol kita sebagai seorang guru, manakah dari kelima kontrol ini yang menurut Bu Dini paling bagus dari kelima kontrol ini, dan apa kelebihan dari kontrol yang sudah Bu Dini sebutkan? Terima kasih. Ini nggak kelihatan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Andi. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, kemudian ada pemantau, pemberi merasa bersalah, merasa bersalah, kemudian teman, dan yang terakhir adalah manajer. Kalau menurut saya dari kelima posisi kontrol tadi yang paling dianggap positif gitu itu adalah posisi manajer. Mengapa pada posisi manajer? Pada posisi manajer ini, guru itu cenderung tidak murni langsung membuat murid itu merasa bersalah. Jadi tanpa adanya tangan yang menunjuk-menunjuk atau mata yang melotot, tanpa seperti itu. Nah, pada posisi manajer ini, suara guru itu cenderung bisa dijadikan sebagai teman, sebagai teman, lebih bijaksana seperti itu Pak Andi ya. Kemudian fokusnya itu kalau di posisi manajer itu kita itu seolah-olah tidak menghardik atau langsung kamu itu loh bersalah, kamu itu loh nggak seharusnya seperti ini. Silakan kamu lari ke lapangan. Nah, tidak seperti itu. Pada posisi manajer ini kita menempatkan seorang guru itu lebih bijaksana, lebih tegas. Sehingga murid itu menyadari bahwa kamu itu salah. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus memperbaiki kesalahanmu sendiri. Jadi di posisi manajer ini membuat kesadaran kesadaran kepada murid bahwa dia itu melakukan suatu kesalahannya sendiri. Seperti itu Pak Andi. Terima kasih. Pada yang mau bertanya lagi atau memberi penguatan? Terima kasih. Nama saya Randy, ingin menanyakan tentang disiplin positif di sekolah ini, artinya membentuk siswa yang mempunyai banyak karakter
menjadi sesuatu siswa yang berhasil atau sukses seperti itu. Nah, yang saya tanyakan adalah gimana cara ibu untuk mengetahui misalnya karakter siswanya yang bermacam-macam itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, adakah kendala yang dihadapi selama pelaksanaan menerapkan disiplin positif tersebut? Mungkin itu yang bisa saya. Oke. Terima kasih untuk Pak Rengki atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi terkait bagaimana cara kita mengenali karakter, seperti itu nggih. Karena peserta didik kita yang sangat beraneka ragam ya, multi karakter seperti itu ya. Bagaimana caranya kita untuk mengetahui? Nah, kita bisa mengetahui karakter-karakter peserta didik itu dari apa ya? Dari mungkin kebiasaan sehari-hari, habit atau kebiasaan mereka sehari-hari. Kita bisa, oh ternyata si A itu cenderung dia itu suka mungkin dari gaya belajarnya. Kita bisa mencontoh dari karakter gaya belajar. Kita tahu ada beberapa macam gaya belajar, ada visual, ada auditori, seperti itu. Kita tahu, oh ternyata si A ini kalau kita beri model pembelajaran yang seperti ini, dia nggak cocok. Nah, seperti itu. Dari situ kita bisa tahu, bisa kita menyebarkan angket. Kira-kira misalkan kita menerapkan pembelajaran berbasis kolaboratif. Kolaboratif itu kan kita belajar dengan cara berkelompok, seperti itu. Mungkin kita membagi kelompoknya itu berdasarkan kemampuan yang heterogen. Jadi anak yang pintar tidak dijadikan sama jadi satu dengan anak yang pintar, seperti itu. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian kita sebar yang pintar ini tadi misalkan di kelompok 1, 2, 3, 4. Anak yang cukup, kemampuannya cukup, kita juga sebar di kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok yang anak-anak yang kemampuannya mungkin agak rendah seperti itu nggih, mohon maaf. Itu kita sebar juga. Setelah kita terapkan metode pembelajaran kolaboratif, kita bisa mengevaluasi. Kita sebarkan angket. Kita suruh ngisi anak-anak itu, cocok nggak? Anak-anak suka nggak dengan model pembelajaran seperti ini di kelompok-kelompokkan gini? Kemudian apa yang nggak cocoknya? Bisa pakai angket, pakai angka, atau bisa menggunakan diagram atau gambar-gambar seperti itu. Nah, dari situ kita mengevaluasi. Oh, ternyata karakternya si A itu dia tidak suka berkelompok. Dia itu lebih suka bekerja secara mandiri. Terbukti dari hasil angketnya, dari hasil evaluasi pembelajarannya, tesnya itu loh Pak. Nah, dia cenderung nilainya masih kurang. Atau si B, kalau si B ini ternyata justru kalau di model kolaboratif gini, dia lebih perkembangannya lebih pesat. Nah, mungkin hasilnya lebih baik, lebih positif. Ternyata karakternya si A seperti ini, si B seperti ini. Kita bisa menggunakan angket. Dan juga kita bisa mengawasi atau mengamati kebiasaannya dari sehari-hari. Kan kita, anak-anak kan datang ke sekolah ini hampir berapa jam di sekolah ya Pak ya? Hampir 4-5 jam mereka berada di sekolah. Dari 4-5 jam itu kan kita bisa mengamati. Oh, si A ini ternyata dia suka seni, kayak gitu. Si B ini lebih suka ke eksak atau ke matematikanya. Si C lebih suka ke olahraga. Nah, di kurikulum ini, sekarang ini kita, tugas kita kan sebagai fasilitator. Jadi kita mengarahkan, oh si A ini, ayo kamu lanjutkan bakat minatmu ini. Kita arahkan. Nah, tugasnya sekolah memfasilitasi. Kalau si A ini lebih suka olahraga, ya kita adakan, kita buat ekstrakurikuler, mungkin voli atau basket atau sepak bola untuk mewadahi dari karakter-karakter peserta didik yang beraneka ragam itu. Seperti itu. Kalau mungkin dia suka pencak silat, kita wadahi, kita berikan wadah. Diadakan ekstra pencak silat, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait bagaimana penerapan
kendala. Oke. Disiplin positif adalah, kita kembali ke pengertian ya. Pengertian dari disiplin positif merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana Bu jika ada dalam prakteknya atau dalam penerapannya disiplin positif ini ada kendala? Mungkin bisa saja anak itu tidak mau manut atau tetap saja tidak ada perubahan, mungkin seperti itu nggih Pak nggih. Tidak ada perubahan dari peserta didik. Nggih. Kalau menurut saya, karena kita itu kan masih proses ya Pak ya, proses. Kalau proses itu kan tidak mudah, tidak bisa instan. Membutuhkan waktu, jangka waktu. Nah, ketika kita mengalami kendala itu, nggih, kita bisa meminimalisirnya dengan cara apa? Lah, kalau kita misalkan kita sudah mempraktekkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, misalkan tutur kata, kita tidak boleh kita menyuruh anak-anak untuk tidak meso, ya, atau tidak berbicara kotor. Nah, itu dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus memberikan contoh. Kalau kita tidak boleh menyuruh anak-anak, kamu tidak boleh berkata kotor. Sedangkan kita sendiri tidak memberikan contoh, maka hal itu akan menjadi salah satu kendala juga. Jadi kita harus benar-benar proses atau berproses itu tadi. Sabar dalam proses. Ya mungkin kalau saat ini belum tampak hasilnya, mungkin beberapa bulan lagi. Karena memang tidak mudah untuk menerapkan disiplin positif itu. Karena memang perubahan dari arah yang mungkin negatif menuju ke positif itu juga bukan suatu hal yang mudah. Mungkin seperti itu Pak Rengki. Bagaimana? Gih, monggo. Terima kasih Bu waktunya. Terima kasih waktunya. Saya mau bertanya tentang kira-kira di SDN kita ini apa yang perlu kita tingkatkan? Kira-kira dari pijakan awal, menurut pandangan jenengan, dari pijakan awal kita, terus selanjutnya itu kira-kira apa ya kira-kira yang perlu kita tingkatkan? Terima kasih. Terima kasih atas Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Asok, mungkin itu pertanyaan tersebut boleh dijawab pertanyaan setelah pertanyaan saya. Itu lebih tepat. Monggo. Silakan Bapak. Pertama gini, untuk dari Pak Asok tadi, langkah-langkah selanjutnya dilakukan oleh kita semua, termasuk guru biasa yang termasuk ini. Langkah apa yang nanti budaya positif kita laksanakan? Pertanyaan saya seperti ini, sederhana. Jabel dari Merdeka Mengajar adalah seluruh pembelajaran berpihak pada peserta didik. Untuk bagaimana, adakah yang berpihak pada guru-gurunya juga? Katakanlah Merdeka Mengajar itu seharusnya berpihak pada gurunya. Kalau Merdeka Belajar berpihak pada siswa. Itu menurut saya. Selanjutnya, dalam manajerial tadi, dalam konteks manajerial, Bu Dini menyebutkan bahwa itu adalah langkah yang paling tepat. Posisi yang paling tepat, dianggap lebih positif dari yang lain. Karena itu menjadikan guru itu sebagai manajer, juga sebagai teman dan mengatur juga.
Setiap teori-teori yang oleh pakar-pakar kemukakan selalu menceritakan kelebihan-kelebihan dari teori-teori tersebut. Di SDN nomor 3, kalau menggunakan manajerial tadi, apa kekurangannya dan langkahnya seperti apa? Sedangkan beragam-ragam guru yang ada di sini itu istilah Jawanya itu bebas ya bebas sikap. Contohnya seperti ini. Katakanlah saya dengan buka Karina. Buka Karina yang mengatur anak-anak waktu pacaran. Enak, cepat kumpul enak. Dengan lemah lembutnya. Barang Pak Heru mengatur. Kawan nggak ada baris, lima nggak sepak. Nah, seperti itu. Bagaimana langkah kekurangan tersebut di lembaga kita tentang konteks manajemen. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait jargon atau semboyan dari kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, tadi kan ya Merdeka. Tadi kan disampaikan di awal saya menyampaikan tadi itu sekarang itu ada perubahan paradigma pembelajaran. Kalau dulu di zaman kolonial dulu pembelajaran itu kan bertujuan untuk sekedarannya calistung seperti itu kan. Belajar itu hanya untuk membaca, berhitung, menulis seperti itu. Sedangkan belajar dari pengalaman pembelajaran yang seperti itu, pemerintah itu berusaha untuk memperbaikinya. Ya ada perubahan paradigma pembelajaran tadi. Ternyata pembelajaran itu sebenarnya yang mengontrol itu dari dalam diri seseorang itu. Akhirnya terjadilah suatu pergeseran atau perubahan tadi, di mana pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik, sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau jenengan tadi bilang, kenapa kok tidak merdekakan gurunya atau berpusat pada gurunya? Itu sudah pernah dilakukan di kurikulum yang sebelumnya. Kan guru sebagai apa ya? Pembelajaran itu kan berpusat pada guru. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita adanya perubahan itu ditransformasi tadi. Kita itu berusaha untuk menggali bahwa setiap orang yang terlahir itu dia itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Tugas seorang pendidik di sini karena Bapak Ki Hajar Dewantara itu memfilosofikan pendidik itu sebagai seorang petani. Kita itu menanam benih-benih, apa yang ditanam? Benih-benih kebaikan, benih-benih karakter tadi kepada peserta didik. Jadi kalau misalkan kenapa kok harus berpusat kepada siswa? Ya memang karena kita itu yang dididik itu adalah generasi penerus seperti itu. Kita juga sekarang adalah masuk di abad 21 ya. Kita tahu bahwa di abad 21 itu ada setidaknya ada 4 keterampilan atau 4C istilahnya. Yang pertama collaboration, kedua communication, kemudian creativity and innovation, dan yang terakhir adalah critical thinking and problem solving. Harapannya Bapak Menteri kita itu diharapkan anak-anak itu juga mempunyai kemampuan 4C itu tadi Pak. Salah satunya atau langkah-langkah yang kita tempuh yakni dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kenapa enggak berpusat kepada guru? Sudah pernah dilakukan dan itu sudah dievaluasi. Kita sebagai pendidik kita bertugas untuk menjadi fasilitator bagi mereka untuk mengarahkan bakat minatnya. Kalau misalkan dari lahir itu dia itu sudah memiliki kemampuan mungkin bakatnya di kesenian. Nah, kita poles, kita arahkan untuk
terjun ke bidang seni. Kalau peserta didik itu cenderung dia itu sudah kemampuan di olahraganya itu dari lahir itu sudah tinggi, maka kita juga harus memoles agar peserta didik tadi terjun ke bidang olahraga seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait bagaimana cara menyikapi, karena masing-masing kepala itu memiliki karakter yang berbeda atau cara penyampaian yang berbeda. Nah, kalau menurut saya dengan cara apa? Mungkin dengan cara apa ya? Seperti sosialisasi semacam ini. Seperti pengimbasan seperti ini. Jadi kita membuka open mindset kita. Kalau yang awalnya mungkin kalau cara saya mungkin dengan nada yang halus, sedangkan dengan mungkin Pak Karso atau Pak Andi mungkin hanya dengan membawa mungkin batang bambu, anak-anak sudah diem. Sedangkan kalau saya mungkin dengan ekstra ngotot dengan ngomong ayo, dengan ngubrak-ngubrak seperti itu. Nah, itu cara karakter yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara menyamakan persepsinya? Ya mungkin salah satunya dengan cara kita menghadiri kegiatan semacam ini, pengimbasan seperti ini. Oh, yang awalnya kita tidak tahu, ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Ada manajerial, kemudian ada penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah sebagai teman. Nah, itu mungkin. Seperti itu nggih, Bapak. Mungkin mohon maaf kalau kurang berkenan. Sedikit menambahkan dia begini. Ya, Bapak. Ini kan sudah pembelajaran yang berparadigma baru, bahwa setiap pembelajaran guru itu harus berpusat pada peserta didik atau murid. Bahwa ini adalah merdeka mengajar, merdeka untuk anak-anak, diartikan mudah-mudahan tidak semerdeka mereka melakukan segala sesuatu dengan seenaknya. Itu kan yang menjadi harapan dari Bapak Menteri dari yang namanya Merdeka Mengajar. Jadi kalau saya lihat dan saya perhatikan, Merdeka Mengajar ini mempunyai masih banyak kelemahan. Karena satu, kita sudah melaksanakan Merdeka Mengajar di sekolah. Kita tahu di sekolah waktunya mungkin cuma 4 sampai 5 jam saja. Tapi selebihnya di rumah seharusnya orang tua harus juga melaksanakan yang namanya Merdeka Mengajar. Karena apa? Kalau kita cuma dengan waktu 5 jam ingin memerdekakan anak-anak, tapi di rumah mereka tidak dimerdekakan, bagaimana juga mereka mau merdeka? Kan gitu pertanyaannya. Jadi selama ini Bu ini sudah melaksanakan Merdeka Mengajar, saya ingin tahu kesulitan apa. Nah, jadi biar kita semuanya tahu di sini kesulitan saya itu seperti ini. Apakah kita sama mempunyai kesulitan seperti itu? Karena Bu ini sudah menerapkan Merdeka Mengajar ini di sekolah, kesulitannya apa dan harapannya ke depannya untuk Merdeka Mengajar ini seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, penguatannya. Selama pembelajaran yang sudah diterapkan terkait kurikulum Merdeka ini, ada beberapa hal yang menjadi suatu kendala. Benar yang Pak Andi sampaikan tadi. Jadi ketika kita di sekolah ini sudah istilahnya apa nggih, soroh nggih. Kita sudah mati-matian untuk yang pertama mungkin perbaikan karakter dulu ya. Kita sudah pembiasaan sholat duha, kemudian juga kita memfasilitasi mereka untuk masuk ke ekstra-ekstra, kemudian kita juga menerapkan unggah-ungguh boso seperti itu. Tapi kalau di luar sekolah anak-anak mungkin seperti itu ya. Nah, ya benar sekali. Nah, makanya mungkin salah satu cara yang dapat kita tempuh yakni
kita itu harus sesering mungkin berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Jadi kalau di sekolah tugas kami, di rumah juga minta tolong kerjasamanya. Bapak, Ibu, anak-anak mohon dikontrol. Jadi terutama penggunaan handphone, kemudian juga waktu mereka untuk bermain, itu harus benar-benar kita arahkan. Supaya kita tidak sia-sia apa yang sudah kita bangun di sekolah itu tidak menjadikan suatu hal yang mubazir seperti itu. Kemudian bagaimana tadi yang Bapak Karso pertanyakan langkah-langkah kita seterusnya terkait budaya positif. Nggih. Terkait budaya positif, langkah kita seterusnya atau ke depannya. Harapannya ya dengan model-model pengimbasan seperti ini kita juga bisa menggetok apa istilahnya, menggetok tularkan bahwasanya memang budaya positif itu banyak positifnya dan harus kita tularkan ke guru-guru yang lain, ke lembaga-lembaga yang lain. Agar apa? Agar tercipta suatu kebiasaan yang positif juga. Ekosistem positif, sekolah yang positif itu juga akan membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan dari peserta didik. Jika inputnya bagus, pasti akan outputnya juga akan positif juga. Seperti itu, Pak Karso. Nih, sama-sama. Ada sedikit tambahan mungkin, sedikit aja untuk pihak-pihaknya supaya ketika mengajar ini juga baik untuk semuanya. Mungkin kemarin kita sudah mencanangkan yaitu kegiatan parenting. Mungkin ke depannya kita harapkan dalam parenting ini kita menitik beratkan pada 5 kontrol ini tadi. 5 posisi kontrol tadi. Posisi kontrol ini tadi yang kita sampaikan kepada wali siswa. Karena kita juga ingin menjadi manajerial yang baik, kita berharap di rumah wali siswa juga harus menjadi manajerial yang baik. Kita akan menghilangkan contoh punishment atau hukuman, tapi dengan satu syarat, di rumah mereka juga tidak boleh dihukum dan lain sebagainya. Itu saja tambahan sedikit dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Lili? Perkenalkan, saya Bu Lili Sarwati dari kelas 4. Saya mau tanya yang terkait dengan keyakinan kelas tadi. Di keyakinan kelas kan biasanya murid-murid membuat sendiri untuk yang diterangkan di kelas. Terus ada kalanya murid itu habis membuat keyakinan kelas, biasanya mereka udah lupa apalagi apa saja, misalkan menjaga kebersihan kelas, tapi biasanya membuang sampah sembarangan. Habis itu memberantakan kelas, bikin berantakan dulu. Kita udah ngasih dibereskan gitu. Tapi besoknya terulang lagi. Sementara tadi menurut Bu Dini kita kan tidak disarankan berada di posisi kontrol penghukum. Nah, kalau kejadian seperti itu, bagaimana kita mengatasi pelanggaran siswa terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya? Oke, terima kasih Bu Ririn untuk pertanyaannya. Ketika suatu keyakinan kelas yang kita bentuk bersama-sama, yang kita buat bersama-sama, kemudian terjadi pelanggaran. Itu tadi Bu Rin, kita menerapkan segitiga restitusi tadi. Kita mencoba untuk melakukan pendekatan melalui segitiga restitusi. Kita benar-benar berkontak langsung dengan anak-anak, kemudian kita tanyakan, keyakinan apa yang sudah kamu buat dulu. Kemudian kalau masih terulang, itu tugas kita. Kita sebagai fasilitator, sebagai istilahnya Bapak Ibu yang ada di sekolah, kita yang jangan capek-capek untuk mengingatkan mereka. Seperti itu. Berarti terus berulang mengingatkan. Ketika segitiga restitusi itu tadi sudah terlaksana, kita sudah terapkan, itu kan akan membuat mereka itu akan sadar dengan kesalahannya, dan dia yang akan mencari, mereka yang akan mencari sendiri usaha untuk menebus kesalahannya tadi, solusinya tadi sendiri.
hingga titik itu. Jadi kita harus benar-benar menyadarkan mereka bahwa mereka itu membuat suatu kesalahan dan mereka harus mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu baru yang telah diberikan. Dan terakhir untuk memberikan tambah barokahnya pada Ustadz Anang Zakaria untuk berikan doa. Kami sebagai pembawa acara pada pagi sampai siang ini, mohon maaf kalau satu hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Bapak tadi lulus Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Rabbana anfusana fa in lam taghfir ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا وحملنا بفضلنا ربنا وادخل لنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا بالكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وحبب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين يا الله ربنا اغفر لي ولوالدي ولكل الإنسان اللهم نسألك في الدين وعافية في الجسد والعين وبركة في الرزق وتفضل الموت ورحمة الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار والآخر الرحمن الرحيم اللهم ارحم الحق وارزقنا اتباعه ولا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه اجرنا فيك الطاعة وبعد المعصية الظلم واكتبنا بالهدى والاستقامة والشمس اللهم اكتب لنا بالعلم والمعرفة والخيانة واحفظ اسماءنا لنا بالرحيم برحمة الرحيم ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى سيدنا محمد ورسولنا محمد سبحان الله يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.